Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita bagus ya dari Taman Ismail Marzuki hari Sabtu kemarin ya, 8 Februari 2025. Ada pertanyaan kritis ya dari Max Lane. Max Lane ini adalah seorang Indonesianis ya, asal Australia, dan dialah orang yang pertama menerjemahkan tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur ya, yaitu Bumi Manusia, Rumah Kaca, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa. Itu 4 sudah saya baca ya. Buku yang bagus ya. Dan Bumi Manusia diterjemahkan itu judulnya The Earth of Mankind ya. Mankind. Jadi maksudnya nanya, mengapa sastra Indonesia itu tidak diajarkan di sekolah di Indonesia sastra? Pertanyaan itu dia sampaikan oleh Max Lane dalam acara peringatan 1 abad kelahiran Pramudia Anantatur di Taman Ismail Marzuki Menteng ya, Jakarta Pusat, 8 Februari. Ya, sementara kalau Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur itu kata dia itu jadi bacaan wajib mahasiswa ya di Amerika, sementara di Indonesia ditinggalkan ya. Jadi mereka membaca Pramudia itu bos motornya kencang benar. Itu terjemahnya ada this Earth of Mankind ya, terjemahan Bumi Manusia, dipublikasikan oleh Penguin Books, masuk dalam kurikulum atau bacaan wajib mahasiswa di Amerika ya. Di era Asia, Eropa, Amerika, karya sastra merupakan bacaan yang wajib didiskusikan di sekolah ya. Bahkan universitas di Amerika, kata Max Lane, ya, Bumi Manusia yang terjemahannya adalah This Earth of Mankind itu dipublikasikan oleh Penguin Books dan masuk itu dalam kurikulum atau bacaan wajib mahasiswanya. Itulah mengapa buku Bumi Manusia itu masih bisa dicetak 40 tahun ya tanpa putus di Amerika. Jadi Max Lane itu lantas kembali melontarkan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini cukup tajam ya soal sikap sastrawan dan intelektual Indonesia terhadap karya sastra. Mengapa selama ini kok nggak ada protes katanya? Dari siapa? Dari sastrawan atau organisasi lain yang punya panggung? Mengapa nggak ada protes? Jadi kecintaan sastrawan dan intelektual Indonesia pada sastra, pada anak bangsa, pada negeri menurut Maxwell terwujud ya, tanpa membangkitkan ketertarikan orang-orang pada membaca sastra. Ya, saya membaca sastra itu pertama dari waktu saya jadi anggota Perpustakaan Nasional selama 7 tahun ya, di Museum Gajah dulu sebelum pindah ke Jalan Salemba Raya 18. Nah, ini waktu saya SMA ya. Dan saya baca buku Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur di ruang perpustakaan baca di Museum Gajah. Kenapa? Karena buku itu yang terbit tahun 50 udah nggak bisa dibawa pulang. Di sebelah kanan atasnya itu di halaman, kalau kulitnya kita buka itu ada tulisan di halaman pertama, di halaman Prancis namanya itu ada tulisan tanda silang merah, terus dilingkari. Itu menunjukkan buku itu nggak bisa dipinjam keluar ya. Dan saya membaca habis Keluarga Gerilya di situ ya, karya Pramudia Anantatur, karya yang dia ciptakan pada usia 25 tahun ya. Buku itu menang ya dalam sayembara waktu itu di Indonesia. Jadi kisah manusia revolusi ya, perjuangan revolusi yang 4 tahun itu dimampetin, diringkes dalam kisah hanya dalam waktu 3 hari di buku itu, Keluarga Gerilya. Dan buku tentang yang 4 jilid juga sudah saya baca di Perpustakaan Nasional juga,
kesusastraan Indonesia dalam kritik dan esai Habib Yasin ya, waktu saya SMA. Dan kemudian saya itu tulisan Habib Yasin yang mendirikan pusat dokumentasi sastra Habib Yasin di Taman Ismail Marzuki ya, Cikini Raya itu. Dan saya ketemu Habib Yasin di kantornya pusat dokumentasi itu, wawancara 2 kali kalau nggak salah. Dan saya ke rumahnya juga 2 kali sampai dia sakit di rumahnya diinfus ya. Ketemu istrinya Habib Yasin, dokumentator sastra, kritikus sastra terbesar Indonesia, Habib Yasin, Hans Bakyu Yasin, Bakyu Yasin, orang Gorontalo ya. Jadi memang agak aneh ya kalau mengikuti pertanyaan Maxlin tadi, kenapa dia juga heran kenapa sastra Indonesia itu kok nggak masuk dalam kurikulum. Saya sendiri nggak membaca sastra itu di kelas ya, bukan di kelas, di kelas nggak ada diskusi tentang buku-buku sastra. Saya kenal sastra karena dikenalkan oleh Habib Yasin lewat buku yang 4 jilid itu yang diterbitkan oleh penerbit Gunung Agung, yang saya baca di Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat itu. Bukunya isinya tentang karya-karya dan sastrawan Indonesia sejak zaman angkatan Bujangga Baru sampai tahun 45 apa 66 gitu ya. 4 jilid, judulnya Sastra Indonesia Modern dalam kritik dan esai. Jadi moga-moga sih satu saat nanti sastra bisa masuk ya. Kalau di Malaysia katanya buku-buku sastra Indonesia termasuk karya Hamka, karya Taufik Ismail, karya Pramudia Anantatur, Khairil Anwar itu sangat dikenal ya di kalangan remaja atau anak-anak sekolah di Malaysia. Dan dengan sastra itu memang kita bisa melihat masalah-masalah manusia itu memang kompleks dalam menghadapi kehidupan, dan itu membuat orang yang terbiasa terlatih membaca sastra itu dalam pengambilan keputusannya itu lebih wise, lebih bijaksana ya, karena dia melihat manusia dengan jiwanya kompleks itu, dia melihat secara holistik dalam berbagai perspektif dan tidak semata-mata dia ingin menggunakan kekuasaan dan menundukkan lawan-lawan politiknya. Tetapi dia dan Prabowo tampaknya orang yang cukup banyak membaca, tapi saya tidak tahu apakah dia juga pembaca sastra yang baik. Tapi kalau Anwar Ibrahim yang kemarin baru ditemui oleh Prabowo itu adalah seorang pembaca sastra yang sistematis dan baik, Anwar Ibrahim. Dan sekarang dia menjadi Perdana Menteri Malaysia dalam usia 75 atau 77 tahun itu. Tampaknya Prabowo tidak mungkin dia membaca buku-buku politik dan ekonomi, tetapi tampaknya bukan buku-buku sastra ya. Sementara presiden sebelumnya itu banyak membaca buku-buku, kecuali hanya ada satu presiden yang muncul ke ruang publik dengan mengirimkan pesan bahwa dia adalah pembaca komik Shinchan yang tidak punya gagasan kemanusiaan di dalam komik anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.